Selamat pagi anak-anak pintar. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita dapat ada manfaatnya. Siapa yang biasa mimpin doa? Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa mulai. Mas. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya ingin mengingatkan dulu kesepakatan kelas kita. Ada yang masih ingat? Saya Pak. Oh, silakan Mas Paul. Yang pertama masuk ke lab komputer dengan tim. Yang kedua menjaga lingkungan disiplin dan fokus. Ketiga jaga kebersihan. Yang keempat tidak makan dan minum. Yang terakhir bila terjadi apa-apa komunikasi dengan guru. Oke, terima kasih. Rupanya Anda masih ingat semua kesepakatan kelas kita. Supaya apa? Kelas kita itu kondusif. Jadi kita belajar juga enak, menyenangkan. Kalau seperti di kelas, kesepakatan kelas kita nggak pakai di lab, nah itu nanti bisa ambil racun. Jadi tidak menyenangkan, malah tidak kondusif dan seterusnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan mengingatkan atau saya akan bertanya kepada kalian, kira-kira masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Nah, kemarin kita kan belajar tentang pengelolaan angka, tentang Excel ya. Saya akan tanya, yang bisa menjawab langsung. Apa rumus kalau kita untuk mencari rata-rata? Siapa yang tahu? Saya. Silakan Mbak. Rumusnya pakai sama dengan average. Oke, betul. Average. Apa rumusnya kalau kita ingin melihat nilai tertinggi? Saya. Oke, silakan Mas. Menggunakan sama dengan max. Oke, sip. Satu lagi. Apa rumusnya kalau kita ingin melihat jumlah? Saya. Ya? Menggunakan sama dengan sum. Oke, sip. Semua bisa dijawab, berarti semuanya memahami pelajaran kemarin. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang sekarang. Saya lihat kalian kayaknya masih loyo itu. Hijau, merah, biru, hijau, kuning, biru, merah, kuning, biru, hijau, merah. Oke, cukup, terima kasih, semuanya memahami. Berarti fokus semuanya ya, nggak ada yang salah, mantap. Jadi semua sudah siap pembelajaran hari ini. Oke, pembelajaran hari ini kita mulai dengan materi yang baru. Adapun materi yang kita pakai sekarang adalah algoritma dan pemrograman. Supaya apa? Anda betul-betul paham itu algoritma dan pemrograman, saya akan bahas dulu tentang algoritma. Nah, ini algoritma. Ada yang bisa baca dari situ? Apa itu algoritma? Langkah-langkah, urutan-urutan ya. Langkah yang bersifat logis yang kita untuk menyelesaikan sesuatu. Bila Anda mempunyai suatu program, pasti punya aku harus mempunyai langkah-langkah. Itu namanya algoritma. Itu sesimpel itu ya. Jadi Anda memikirkan untuk mencapai sesuatu, Anda harus mempunyai tujuan itu dan langkah-langkah itu harus ditempuh. Itu algoritma. Terus kita masuk ke algoritma itu pasti ada awal dan akhir. Memiliki instruksi yang jelas, jadi nggak ada yang abu-abu, yang mau apa sih perintahnya nggak jelas. Makanya itu ada algoritma. Memiliki masukan input ataupun kondisi awal, memiliki keluaran output dan kondisi akhir. Algoritma harus efektif. Nah ya, lanjut. Contoh yang paling sederhana, algoritma makan. Apa yang Anda lakukan? Harus mulai dulu. Kalau nggak mulai, nggak jalan-jalan. Sama nanti kalau Anda bikin program juga, kalau mulai nggak jalan-jalan programnya. Nah sekarang algoritma makan itu yang paling gampang di kehidupan kita sehari-hari.
Cuci tangan, jelas. Apa nggak cuci tangan? Bisa, tetapi ada resikonya nanti. Kalau Anda melanggar algoritma itu nanti ada resiko ya. Kalau dalam yang ini ya nanti sakit perut dan yang lain-lainnya. Menyiapkan peralatan, piring, sendok, ya jelas nggak mungkin comot di tangan gini aja toh. Pasti ada piring dan seterusnya. Ambil nasi, taruh di atas piring, ambil lauk dan taruh di atas ambil lauk dan taruh di atas nasi. Bisa juga di samping. Ambil air minum, membaca doa, makan. Kalau udah selesai, cuci peralatan dan selesai. Ini yang sederhana sekali, algoritma di kehidupan kita sehari-hari, sangat sederhana. Dan masih banyak lagi algoritma sehari-hari kita. Ini contoh algoritma yang kita lakukan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke pemrograman. Jadi pemrograman itu adalah proses menulis, memperbaiki, memelihara kode komputer agar aplikasi sesuai dengan keinginan pembuatnya. Jadi saya itu mempunyai suatu rencana ingin membuat program. Namanya kalau saya melaksanakan membuatnya namanya programmer. Tapi kalau yang program itu adalah bahannya untuk membuatnya itu. Tujuan pembelajaran hari ini, nah jelas. Jadi tujuan pembelajaran materi algoritma dan pemrograman supaya Anda bisa dan kita bisa mencapai itu semua, menjalankan sebuah lingkungan pemrograman blok visual, objek-objek yang dapat diprogram dan perintah instruksi dalam lingkungan tersebut. Membuat program sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Membuat satu blok berdasarkan video tutorial, manual, atau demo yang ditujukan oleh guru. Nanti saya akan memberikan, terus Anda menirukan. Lanjut. Nah, jadi pemrograman hari ini kita menggunakan aplikasi. Aplikasi yang kita gunakan adalah Scratch. Kalian sudah pernah membuka Scratch apa belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, sekarang kita mencoba menghidupkan komputer dulu. Hidupkan komputernya setelah saya konekkan di depan. Nanti kalau sudah hidup, langsung Anda konekkan internetnya, terus konekkan dengan akun kalian seperti biasanya, ya. Sebentar, kalau saya sudah hidupkan, saya hidupkan dulu. Monggo, silakan. Komputernya dihidupkan, konekkan internetnya, akunnya dibuka. Gimana? Oh, tekan F1, Mas. Ya. Ya. Gimana, Mas? Oh, tekan F1 ya. Kalau sudah dihidupkan, internetnya sudah dikonek, sudah nyambung, akunnya sudah dibuka, berarti HP-nya semuanya taruh di loker kaca. Bagi yang sudah silakan, bagi yang belum, ya laksanakan 3 tadi, dihidupkan, konekkan internet, buka akunnya. Belum. Enggak apa-apa. Ya kalau sudah akunnya udah connect, silakan HP-nya taruh di depan semua. Ya, ya semua dikumpulin di depan. Boleh minta bantu temannya, boleh langsung sendiri juga nggak apa-apa. Dititipkan temannya langsung bawa ke depan boleh, atau ada mau taruh sendiri juga boleh. Iya, HP-nya.
Oke, materi hari ini algoritma dan pemrograman. Kita berjumpa 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama sekarang, nanti ada 2 pertemuan lagi. Dalam sekali pertemuan 45 menit. Ya, jadi 3 kali pertemuan, sekali pertemuan 3 kali 45 menit. Yang pertama, saya akan menjelaskan menu-menu daripada Scratch dan sedikit ada animasi. Pertemuan kedua kita akan membuat animasi dan pertemuan ketiga kita akan membuat program sederhana. Apa kita menggunakan? Ada yang tahu aplikasi apa yang kita gunakan untuk materi algoritma dan pemrograman? Scratch. Ya, betul. Scratch. Jadi Scratch itu aplikasi coding. Coding itu ya kode-kode, tinggal taruh balok tempatnya, nanti kita jalankan. Namanya kita menggunakan aplikasi Scratch. Jadi permainan atau membuat cerita permainan animasi gampang sekali. Nah, kalau sudah, kita akan membuka Scratch. Coba Anda ketik di komputer Anda, di browse, tulis ada 3, mau pakai yang mana silakan. Mau yang atas kepanjangan tapi sama, mau yang tengah cuma tulis Scratch itu saja sama, mau yang di bawah atau pakai bit.ly juga sama. Semua anak masuk ke aplikasi Scratch. Ya, langsung Scratch. Ada yang belum membuka Scratch? Sudah semua ya? Oke. Sekarang kita akan lanjut cara menggunakannya. Nah, semua sudah membuka, perhatikan proyektor di depan. Nanti Anda peragakan. Anda lihat dulu. Oke, ini tampilannya. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke join Scratch. Kalau Anda sudah punya, mungkin di SD Anda sudah pernah, boleh langsung pakai sign in. Nah, kita harus pakai, kalau belum punya kita join Scratch dulu. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ya. Setelah kita join, dia akan langsung masuk ke menu berikutnya. Nah, kita ketik saja apa username kalian, set pakai apa saja silakan. Yang penting gampang Anda ingat. Sama password, passwordnya juga jangan dilupa. Kalau sudah, masuk ke pemilihan negara. Kalau sudah, masuk tempat tanggal lahir. Nah, terus milih gender. Kalau sudah, setelah itu kita ketikkan email kita. Kalau jangan sampai lupa di confirm. Kalau sudah, dia akan langsung masuk ke Stripe. Stripe ini tampilannya. Kalau udah berhasil, Pak, silakan. Yang masih ingat, silakan sign in. Yang belum ingat, kita buat baru seperti tahapan-tahapan yang saya berikan tadi.
Ini kalau jangan. Belum masuk, Pak. Yang sudah punya silakan sign in, yang belum punya buat join. Ya, bergabung sama, join sama bergabung sama. Kalau dalam bahasa Inggris join, kalau bahasa Indonesia bergabung. Kita akan saya jelaskan bila semua sudah buka Skype. Langsung isi. Oke, semuanya oke. Nah, kalau sudah, saya akan mencoba untuk menjelaskan menu-menu yang ada di Scratch. Nanti kita akan membuat animasi sederhana sekali. Oke, lihat tampilan di layar. Di layar proyektor, inilah tampilannya seperti ini ya. Ada yang paling besar sekali ini, itu dinamakan area pemrograman. Nah, inilah kita akan taruh nanti blok-blok. Kita taruh sini, setelah itu kita jalankan. Terus di atas yang warna ungu ini adalah menu bar. Menu bar itu ada banyak menu lagi yang akan kita gunakan untuk menjalankan program bisa, menyimpan bisa, dan seterusnya. Nah, di sini ada blok palette. Blok palette itu yang ini. Yang ya seperti warna biru, warna kuning, warna merah. Itu blok palette. Lari sebelah kanan, ini ada gambar kucing. Ini namanya sprite. Ya, sprite itu nanti kita bisa rubah gambar itu. Terus di bawah lagi itu namanya informasi dari sprite. Nanti banyak tampilan kalau Anda membuat banyak sekali game dan banyak sekali objek. Oke, lanjut. Nah, di dalam menu bar ini ada settingan. Setting itu bisa memilih bahasa. Ya, di menu bar yang warna ungu itu menampilkan untuk men-setting bahasa. Dan ada file digunakan untuk menyimpan, mengedit file yang sudah pernah kita simpan. Terus ada yang untitled, itu digunakan untuk membuat baru, edit, simpan nama. Oke, lanjut. Nah, di bawah sekali itu yang ini tadi, ya ini adalah merubah sprite. Jadi sprite ini kita ganti nama bisa. Koordinat, jadi mau di mana letaknya objek kita itu, sprite kita itu. Di X berapa, Y berapa, atau kita geret juga bisa. Nah, yang paling bawah, pojok kanan bawah itu untuk mengganti background. Kalau yang pertama ini backgroundnya masih putih. Nah, sekarang nanti kita ganti menjadi background yang kita inginkan. Nah, sekarang kita mencoba untuk melakukan langkah-langkah ini ya. Nih, langkah-langkah ini bersama-sama. Kita buka Scratch, sudah buka Scratch, sprite-nya sudah. Scratch-nya sudah dibuka. Ntar kita langsung masuk ke pemrograman. Ini saya mulai dengan baru ya. Di menu tampilan Scratch awal kita pakai ini, kita cari new. Gambar file, kita klik new. Nah, langsung dia akan menampilkan yang kosong. Tuh, menampilkan kosong. Nah, ini masih baru, tampilan awalnya seperti ini. Kita lihat tadi apa yang kita ingin kerjakan. Kita lihat. Langkah-langkahnya pilih sprite. Nah, sprite-nya kita ganti dulu. Sprite-nya kita ganti, yang gambar kucing ini kita ganti menjadi, kita cari gambar apa? Caranya di area bawah ini. Nah, ini ada, kita klik, kita ganti choose a sprite, pilih. Kita klik, nah kita bisa milih. Saya mau pilih cewek ini aja. Nah, Auwery Walk. Ya. Tapi kalau ada dua, nah ini yang tadi saya buat, ini kita klik, kita hapus saja, taruh aja di sini, klik, terus kita ada gambar sampah ini kita hapus. Yes. Nah, sekarang ada cewek yang sedang berjalan. Kita taruh yang paling awal. Nah, terus backgroundnya kan masih putih, polos. Kita ganti. Caranya di bagian kanan bawah ini ada gambar background, kita ganti. Pilih background. Nah, saya mau mencari
Ini aja. Jadi background saya itu apa gini jembatan ya. Jembatan. Oke, kalau sudah kita lagi apa ini maunya ini? Pilih sprite, pilih background. Nah, kita langsung mulai awal. When a click, dia akan bergerak bila kita klik mouse. Masuk lagi, kita cari ada penjelasannya di sini. Event, kita milih event. Kita pilih event, masuk. Ini event sebelah kiri ini yang warna kuning. Dia minta when a click. Nah, langsung kita taruh di sini. Kita geser ke area pemrograman. Sudah? Terus kita lihat lagi apa permintaannya. Motion bergerak 10 langkah. Nah, kita cari motion di sini, motion kodenya kita cari yang motion. Ini kan banyak, ada motion, ada look, ada sound, ada event, ada control. Kita cari motion. Motionnya apa tadi? Bergerak 10 langkah ya. Motion 10 langkah. Oke, masuk motion 10 langkah. Kita taruh sini. Kita ganti 100, dia permintaannya 100 langkah. Nah, ganti 100. 100. Oke, kalau sudah lihat lagi apa permintaannya. Oh, forever, terus continue berjalan. Forever. Event masuk, cari event forever. Cari forever. Ini forever. Kalau udah dapat, pindahkan di sini. Nah, kalau sudah kita lihat lagi apa permintaannya. Kontrol. Tunggu 1 menit, 1 detik, 1 second. Kontrol. Oke, masuk kontrol. Nah ini, taruh di sini, di mana ini? Oke. 1 second, next custom. Move 50 step. Oke. Next custom. Kita langsung masuk permintaannya. Wait 1 second. Look, next custom. Kita cari look, next custom. Look, next custom. Oke, kita taruh. Kita lihat sudah sama apa belum? Move step, oke. When move next, oke. Kalau sudah kita jalankan apa yang terjadi. Untuk jalankannya kita taruh yang berwarna bendera hijau. Bendera hijau, kita klik. Nah, jalannya. Nah, kalau yang warna merah di jajar benderanya itu untuk menghentikan. Supaya nampak jelas kita full screen. Kita full screen. Kita balikin lagi, kita tarik lagi, kita tarik dari awal dulu. Kita full screen, terus kita jalankan. Nah, kan sudah jalan dia. Berarti sudah seperti itu. Itu sudah animasi sangat sederhana sekalian. Nah, monggo sekarang kalian saya minta untuk melaksanakan ini. Tampilannya ini, permintaannya ini. Biar kita bersama-sama untuk membuat. Pilih sprite. Sprite-nya mau diganti apa aja, silakan.
Kalau sudah dijalankan. Heng. Oh iya. Ini aja. Bisa, Fahri? Coba jalankan. Ya, sebentar, tahan dulu. Nanti aku minta sebentar, jangan dijalankan. Nanti aku bilang jalankan, terus kamu full screen ya. Setelah itu dijalankan. Sekarang coba dulu, full screen dulu. Oke, jalankan. Oke, stop. Oh, full screennya tutup. Ini balikin ke sana. Nah, mau tak shooting ya sebagai bentar. Saya lihat semuanya sudah oke. Saya minta satu anak untuk coba untuk menjalankan. Sampai di mana awal kita ini? Oke, Mas Fahri ya, kita coba ke sana ya. Ya Mas. Oke, jalankan Mas. Oke, terima kasih Mas. Sudah menguasai. Ini bisa, sudah dijalankan. Coba balikin lagi Mas, jalankan. Tarik lagi ya, oke. Full screen. Jalankan. Oke, sip. Ya. Saya sudah amati satu-satu, berarti Anda sudah bisa semua. Hampir sebagian bisa semua. Gimana Mbak? Ada kesulitan? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Biarin, enggak apa-apa. Semuanya sudah menguasai, dengan saya lihat satu-satu semua bisa menjalankan.
Sudah selesai dulu. Kita akan mengerjakan LKPD-nya dulu ya. Karena waktunya sudah habis. Tolong untuk mengerjakan LKPD-nya. Untuk mengerjakannya kita bikin kelompok ya. Silakan ada satu kelompok terdiri dari 8. Jadi silakan memilih dulu. Yuk, silakan. Ya, pokoknya 8. Sudah, silakan kumpulkan di depan. Sudah selesai semuanya, oh ya, kemana mas? Yang sudah kumpulkan di sini. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, balik ke tempat duduknya. Kita mulai dengan pengalaman. Dengan pengalaman belajar. Oke, terima kasih. Semua udah mengumpulkan, LKPD-nya bagus. Saya lihat sepintas juga. Oke, berarti tandanya kalian sudah memahami. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan saya mau tahu pengalaman belajar hari ini. Kira-kira ada yang bisa disampaikan ke saya pengalaman belajarnya? Ada yang ingin menjadi programmer? Oh, sip, bagus. Ada yang jumpai kesulitan nggak pembelajaran hari ini? Iya, gimana Mbak? Kenapa internet harus ada dan harus cepat? Oh, sebetulnya tidak harus ada internet. Tidak harus cepat. Jadi Anda unduh, terus diinstal, bisa menggunakan. Jadi dalam aplikasi Scratch ini tidak harus online. Oke, kalau ada pertanyaan lagi? Sekarang saya ingin tahu kesimpulannya. Kesimpulannya hari ini, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan. Alhamdulillah. Kalau sudah sampai di situ, bahan kita untuk minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang animasi. Ya, masih dua kali pertemuan. Besok animasi, minggu depannya lagi kita akan membuat program sederhana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan berdoa.
dimulai dengan berdoa, diakhiri dengan berdoa. Silakan, Mas. Teman-teman kita mulai ini Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.